Halo anak-anak, dimanapun kalian berada, apa kabarmu hari ini? Semoga kalian saat ini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya, kali ini kita belajar matematika di SMA SMK dengan materi yang akan saya bawakan masih tentang persamaan kuadrat dengan pokok bahasannya menyusun persamaan kuadrat. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk mendapatkan video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat. Yang A, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Misal, akar-akar dari PK. Akar-akar persamaan kuadrat itu X1 dan X2. Nah, bagaimana caranya kita menyusun? Maka caranya menyusun persamaan kuadratnya nanti adalah dengan rumus kurung X min X1 dikalikan X min X2 sama dengan 0. Nah, ini dia rumusnya. Kita langsung ke contoh. Silakan kalian tulis kalimatnya ya. Tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Saya ulang. Tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Tentukan PK jika akar-akarnya. Tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. 5 dan min 4. 4. Jawab. Nah, yang 5 ini X1, yang ini X2. Itu aja langsung. Sehingga ini menjadi rumusnya X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. X min 5 kali X min kurang lagi 1 kan, minus masalahnya, 4 sama dengan 0. X min 5, nah ini dikalikan X plus 4 sama dengan 0. Kalikan X ini, X ini. Nah sini X kuadrat, nggak bisa dikurung ya, sorry. X kuadrat ini dengan ini plus 4X, ini dengan ini min 5X, ini dengan ini min 20 sama dengan 0. Ya, ini X kuadrat min X 4 kurang 5 min 1 dikurang 20 sama dengan 0. Inilah dia. Itulah persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadratnya adalah ini. Jadi BK-nya itu ya. Yang ke B, kita masuk ke bahasan yang ke B. Sebentar dulu, tangannya pegal. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akar. Jika diketahui jumlah dan hasil kali dari akar-akar, ya. Kita langsung ke rumusnya saja. Misalkan sama dia akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut X1 dan X2. Maka rumusnya menjadi X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 karena kita berbicara jumlah X, nah,
ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Dia rumus. Terus ya. Sudah. Masuk langsung ke contoh. Contoh. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Kalian buat seperti kalimat Bapak. 2 ditambah akar 5 dan 2 berapa dia? 2 tambah akar 5 dan 2 dikurang akar 5. Kurung lagi, sorry. Jawab. Kita cari dulu X1 tambah X2 nya, karena ini ya, biar bisa disubstitusi. X1 ditambah X2. X1 ini dia X1, yang ini punyanya X2, itu berarti ya. Sehingga ini menjadi 2 ditambah akar 5 ditambah, itu dia jadinya. Tambah yang ini. Nah, kalau enggak kurung aja dulu biar enggak bingung. 2 dikurang akar 5. Buka kurung. 2 tambah akar 5 ditambah 2 kurang akar 5. Habis. Berapa? 4. Itu 4 ya. Sudah 4. Kita ke yang berikutnya. Lanjutkan. Sahabat di sana dia. Setelah gitu baru yang perkaliannya. Set sini ya. X dikali X1 kali X2. Di sini kurung 2 ditambah akar 5 kali ya. 2 kurang akar 5. Nah, itu dia. Sudah, sahabat di bawahnya ya. Sama dengan, kalikan ini dengan ini, berapa? 4. Ini kali ke sini, min 2 akar 5. Ini kali ke sini, plus 2 akar 5. Ini kali ke sini, plus akar 25 kalau bingung. 5 itu hasilnya ya. Ini 4, yang ini sama bilangannya, ada min plus, coret saja 0 hasilnya. 4 ditambah akar 5, 5. Berapa? 9. Sangat gampang ya. Itu dia. Berikutnya kita masuk ke yang C. Nah, ini karena gampang, kita percepat sedikit. Menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan yang lain, gitu aja ya. Maksudnya dengan persamaan kuadrat yang lain. Nah, ini tidak bisa kita buat bentuk umum ya. Caranya langsung. Yang pertama, memahami rumus jumlah dan hasil kali lainnya. Kalian yang catat ya. Saya nak catat caranya, silakan. Nah, memahami, catat, tulis, Bapak tulis saja. Memahami rumus jumlah dan hasil kali lainnya. Yang kedua, penghapusan indeks. Indeks
jika akar-akarnya sumbu simetri. Akar-akarnya sumbu simetri. Penghapusan indeks jika akar-akarnya sumbu simetri. Nanti kita akan, kalau setelah masuk ke soal baru biasanya lebih gampang dipaham. Masuk ke contoh saja langsung ya. Mana dia indeks nanti, mana sumbu simetri. Contoh akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 6x min 8 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Ya. Ulang, contoh akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 6x min 8 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 per alfa ditambah 1 per beta. Itu dia. Udah. 1 per alfa ditambah 1 per beta. Jawab. Kita mulai dari karena akar-akarnya dia alfa dan beta, sehingga di sini alfa ditambah beta sama dengan apa rumusnya? Sama dengan x1 ditambah x2 dia ya. Min b per a. Karena di sini akar-akar dari ini sudah diketahui ini. Ya. Min b per a. Sorry, di sini saya belum buat. A-nya berapa? 3. B-nya 6. Ini loh. A, B, C-nya min 8. Itu yang akan kita gunakan nanti. Sehingga ini min B per A. Min B-nya min 6 per A-nya 3. Berapa? 2. Berikutnya apa lagi? Alfa kali beta. C per A. C-nya min 8, A-nya 2. Berapa jadinya? Min 4. Ya. Berikutnya kita disuruh di sana tentukan PK yang akar-akarnya ini. PK baru maksudnya di sini. Sehingga misal kita misalkan dia misal x1 sama dengan 1 per alfa. Ini x1 ya, alfa sorry, 1 per alfa. X2 sama dengan 1 per beta. Sehingga yang ini X1 ditambah X2 apa hasilnya? 1 per alfa ditambah 1 per beta. Samakan penyebut. Ini kali beta, ini kali beta, ini kali beta, kali beta, ini kali alfa, kali alfa. Ini pelajaran SD kelas 3 ya. Sehingga ini menjadi beta per alfa beta ditambah alfa per alfa beta. Sudah tak rumus ini. Ditukar alfa ditambah beta, ambil satu saja ini. Kalau dia sama ambil satu ya. Alfa beta ada jumlah dan kali. Sama dengan alfa tambah beta apa tadi? Ini dia. Ya, alfa tambah beta. Hasilnya 2. Dan ini 2 per
alfa kali beta berapa? Min 4, sehingga ini min 1/2. Berikutnya kita pindah lagi, kurang kertasnya. Mana dia tadi? Itu hasilnya setengah. Nah itu kita lanjut ke sini, hasilnya setengah. Sekarang baru kita cari X1 kali X2. 1 per alfa kali 1 per beta sama dengan 1 kali 1 1. Ya, ini alfa beta. 1 per alfa kali beta berapa tadi? Min 4. Nah, hasilnya 1 per min 4. Berikutnya yang diminta apa? Bentuk persamaan kuadrat. Nah, sehingga bentuk PK-nya, bentuk PK, rumusnya kita masukkan. Rumus yang di atas tadi mana dia? Nah, rumus ini kita gunakan. Rumus yang ke B. X kuadrat ditambah min ya. Min X1 ditambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat min X1 ditambah X2 berapa hasilnya? X1 ditambah X2, ini dia, min setengah. Min setengah X ditambah X1 kali X2, ini dia, min 1/4 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya menjadi X kuadrat ditambah setengah X dikurang 1/4 sama dengan 0. Coba diotak-atik ya, siapa tahu bapak ada yang keliru. Yang jelas caranya seperti ini. Biasanya tidak ada bentuk pecahan. Nah, ini sudah benar, sudah cukup sampai di sini. Tapi kalau kalian ada pilihan nanti di option tidak ada bentuk pecahan begini, berarti bentuk lainnya dicari. Supaya pecahannya hilang, kita kalikan berapa? Ini tertinggi, dia kalikan yang tertinggi. Kali 4. Cari KPK-nya maksudnya. 2 dan 4, ini KPK-nya pasti 4 ya. Sehingga kalikan, perluas, 4x kuadrat ditambah ini masih 2 ya, 2x. Ini habis ya, 1 sama dengan, nah ini dia. Sehingga PK barunya saya pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa. Sekarang soal seperti biasa, kalian yang praktek soal silakan ditulis, siapkan bukunya. Soal nomor 1. Soal nomor 1, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya min 8 dan 3. Tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya min 8 dan 3. Yang kedua, ya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 akar 3 ditambah 1 dan 1 dikurang 2 akar 3. Bolak-balik di situ ya. Itu. Yang ke berikutnya nomor 3.
Nomor 3. Akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Sudah. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Ditanya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 kurang x2. Ini A kuadrat. Yang B 1 per x 1 per alfa. Nah, saya ulang ya, yang nomor 3. Nomor 3 begini petunjuknya. Akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 4x min 12 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Ya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 per, samain aja, alfa tambah beta, alfa tambah 1 per beta. Ini yang A. Yang B 3 kali akar-akarnya. 3 kali akar-akar. Maksudnya 3 kali alfa dan 3 kali beta itu ya. Itu di dalam soal 3 kali akar-akarnya gitu ya. Ini kalau tidak salah soal salah satu soal UN ada seperti itu. Nah, itu coba dikerjakan ya. Nah, demikian tadi bahasan kita tentang cara menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar. Sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Selamat belajar. Bye bye.